Yo, balik lagi sama gue di Coba Beratin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate kembali untuk Bitcoin ya. Jadi kemarin juga sudah saya update untuk perihal Bitcoin, dan XRP juga sempat saya update gitu. Jadi nanti setelah video Bitcoin ini mungkin sore atau malam hari juga akan saya update untuk perihal video altcoin ya. Jadi kalian bisa tulis di kolom komentar altcoin mana yang menurut kalian ingin kalian lihat saya bikinkan video analisanya, update terkininya, oke? So, jadi tanpa basa-basi lagi saya akan awali dengan berita ini ya, teman-teman. Jadi di sini ada close board meeting on 3 Oktober 2022 ya. Jadi di sini adanya meeting dadakan ya, atau emergency meeting akan dilakukan The Fed pada hari ini, teman-teman ya. Jadi ini waktunya itu ada pada 11:30 AM ya. Nah, kenapa sih ada meeting ini? Menurut saya pribadi nggak lain dan nggak bukan untuk kabar yang mungkin kurang sedap, yaitu adanya indikasi bangkrut pada bank-bank ya, khususnya ada 2 bank raksasa. Jadi di sini juga mencakup pada Twitternya si Lark Davis ya, teman-teman. Di sini untuk bank Credit Suisse ya, Credit Suisse sama Deutsche Bank ya. Jadi itu rumornya akan bahkan bisa kolaps, kurang lebih seperti itu ya rumornya. Dan mereka ini mengelola kurang lebih 2,7 triliun aset yang sedang mereka kelola ya dengan 2 bank ini. Jadi bahkan kalau misalkan itu benar-benar terjadi, mungkin bisa lebih parah efeknya ya ketika Lehman Brothers itu bangkrut ya. Jadi momen Lehman Brothers itu bisa aja terulang kembali, bahkan mungkin lebih parah lagi efeknya, karena memang mereka kelola dana itu lebih besar, jauh lebih besar nih, sampai 2,7 triliun aset tuh teman-teman, under management between them ya, di antara mereka berdua ini. Ya, jadi mungkin buat teman-teman sekalian, Lehman Brothers itu seperti apa? Nah, di sini sedikit akan saya coba sampaikan ya, teman-teman, mengapa dan apa efek Lehman Brothers bangkrut ya. Di sini ada artikel juga. Jadi sedikit saya sampaikan juga ya, teman-teman. Lehman Brothers merupakan salah satu firma keuangan fenomenal yang akhirnya tumbang ya hampir 11 tahun yang lalu, tepatnya pada 15 September 2008. Sebelumnya, Lehman Brothers pernah merupakan korporasi dengan 25.000 karyawan yang sempat digadang-gadang sebagai bank investasi terbesar di Amerika Serikat ya. Selain itu, firma keuangan besar ini juga pernah melantai di Wall Street, Manhattan, New York, yang memiliki kantor besar di London dan pekerja tersebar di seluruh dunia. Kemudian Lehman Brothers Holding Incorporation atau LBHI akhirnya tumbang setelah generasi ketiga yang dipimpin oleh Dick Fuld yang menjadi CEO sejak 1990. Namun 5 tahun berikutnya korporasi ini pun diguncang krisis ekonomi global yang menjadi titik akhir dari kerajaan Lehman. Ya, hal ini terjadi setelah keputusan krusial untuk menyalurkan investasi KPR yang terlampau besar selama krisis ya. Disinilah awal mimpi buruk tersebut terjadi. Sedikit kita scroll ke bawah lagi, mungkin langsung ke bentar. Nah, di sini ya, teman-teman, efek Lehman Brothers bangkrut ya. Siapa yang tidak mengenal atau minimal mendengar tentang legenda bank investasi terbesar selama 3 generasi? Ya, jadi memang dia berdirinya cukup lama ya, Lehman Brothers. Robohnya raksasa ini berimbas pada berbagai aspek lainnya yang bersinggungan dengan finansial. Ya, jadi kurang lebih seperti ini yang memperburuk krisis ekonomi global. Ini krisis ekonomi global yang terjadi pada tahun 2008 lalu merupakan krisis terbesar sepanjang sejarah setelah krisis di masa Great Depression yang terjadi pada tahun 1929. Kemudian di sini juga ada pengaruh terhadap bank dan institusi-institusi finansial lainnya yang berperan penting dan terjun di program KPR untuk masyarakat kurang mampu. Ini tentunya juga terpapar ya krisis ekonomi yang terjadi. Bank-bank dan institusi finansial kesulitan mendapatkan uang daripada kreditur dan tidak bisa bayar cicilan karena suku bunga yang dinaikkan itu terlalu tinggi. Kemudian di sini bertambahnya pengangguran. Ya, tentu jelas ya, kalau misalkan terjadi kebangkrutan ya, krisis ya, pasti banyak pekerja yang dirumahkan lah ya. Nah, kemudian semakin banyak warga yang tidak memiliki rumah karena ya daya belinya semakin melemah gitu. Nah, kemudian di sini berimbas hingga kondisi keuangan negara. Pemerintah federal Amerika Serikat yang berperan untuk mempertahankan sistem finansial negara pun terkena cipratan krisis tentunya. Pemerintah harus keluar dari himpitan tersebut dan harus kembali memulai menstabilkan perekonomian Amerika. Resiko yang ditanggung adalah transisi yang kemungkinan besar kacau. Misalkan kemungkinan besar adanya kenaikan tajam suku bunga dan juga inflasi, which is ini yang sedang kita alami ya, kenaikan suku bunga dan juga tingkat inflasi yang tinggi ya. Bahkan untuk mengembalikan perekonomian Amerika Serikat seperti sedia kala tak cukup hanya pada masa kepresidenan George Bush ya, teman-teman. Namun hingga kepemimpinan Barack Obama, bahkan hingga Donald Trump masih terus mengembalikan kejayaan finansial Amerika yang sempat tenggelam beberapa saat. Jadi ini beberapa dampaknya dari kebangkrutan yang dialami sama si Lehman Brothers. Nah, ini apalagi 2 bank ini
yang notabene ini aset yang dipegang itu jauh lebih besar. Jadi bahkan lebih buruk lagi situasinya. Jadi sedikit tadi saya gambarkan apa aja dampaknya ya yang bisa istilahnya merembet lah ya kurang lebihnya. Makanya mungkin karena hal yang ini sangat mendesak, akhirnya ada close board meeting ya untuk The Fed sendiri. Jadi ya semoga aja mungkin mereka adanya solusi lain lah teman-teman untuk istilahnya dikasih nafas dulu untuk beberapa saat. Jadi mereka nggak tekan jor-joran juga gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lihat situasi yang genting seperti ini ya semoga aja ya nanti dari The Fed pun sedikit melunak ya untuk menangani dari kasus bank-bank yang mulai akan bangkrut ini, khususnya 2 bank besar ini. Dan juga untuk Bank Inggris secepatnya benar-benar dilakukan QE teman-teman. Jadi memang nanti semoga benar-benar ada suntikan dana lagi ke market, dan market setidaknya ada waktu dia recovery. Dan juga untuk mengatasi nih ya atau menghindari dari kebangkrutan yang akan dialami oleh 2 bank besar ini. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman informasi awal untuk video hari ini. Next ini untuk analisa di XY secara hourly time frame kurang lebih masih sama aja teman-teman seperti pembahasan kemarin. Di sini terlihat sudah mulai slowing down ya dari tekanan seller sebelumnya ya. Kemudian di sini dia terlihat satu di range area support yang sebelumnya menjadi area resisten dan support juga di sekitaran 111,8 sampai 112 ini. Jadi sebelumnya juga sudah saya mention ke teman-teman sekalian, tentunya ini menjadi area krusial ataupun target pertama ya untuk di XY koreksi setelah dia kena reject dari strong resistance-nya. Kemudian kalau misalkan dari area sini dia tersideways kemudian dia lanjut turun lagi, let's say the Fed mulai melunak sedikit dan lain sebagainya, ini menjadi next targetnya di sekitaran 110 untuk di XY-nya teman-teman. Jadi sekali lagi perlu diperhatikan untuk 2 area support ini, dan untuk resisten kuatnya masih di sekitaran 113,9 sampai 114,5 lah untuk di XY-nya. Ya jadi nggak terlalu banyak yang bisa dikomentarin mengenai si DXY ini sendiri. Kemudian untuk USD dominance secara time frame 1 jam masih sama ya, seperti pembahasan kemarin pun kita lihat di sini adanya trendline resisten garis warna merah. Sebelumnya ini kena reject 1, 2 dan 3 ya terakhir kali. Dan di sini kita bisa lihat ya so far dia masih ketahan di area box warna hijau ini yang menjadi area support yang cukup kuat untuk pergerakan si USDT dominance secara hourly time frame dan jangka pendek yang so soon or later kemungkinan kita masih bisa aja lihat dia ini kan kita lihat ya dia cenderung naiknya itu perlahan nih. Ya bisa aja dia masih naik perlahan di sini sampai bahkan ngetes ke trendline resistennya ini. Nah, hopefully di area sini dia kena reject seperti sebelumnya, kemudian dia melanjutkan penurunannya. Dan mungkin juga ketika itu terjadi, ya The Fed melunak dan Bank of England itu benar-benar QE, ya bisa aja ini terjadi. Jadi untuk USDT dominance itu kembali terpressure gitulah ya, nggak strong amat lah. Jadi kalau hal seperti itu yang terjadi, maka kita akan lihat sooner or later untuk market crypto akan kembali dikasih nafas dulu teman-teman ya. Secara daily time frame nggak terlalu banyak yang bisa dikomentarin ya, karena dia cuma satu aja ya. Kemudian kita bisa lihat juga turunnya pun ini secara korektif, candlenya 1, 2, 3 candle kecil-kecil aja, dan dia precisely ketahan di sekitaran 19.000 di sini yang nggak sampai benar-benar close candle masuk ke dalam box warna putih ini. Kemudian dia mengalami pemantulan sedikit. Jadi so far di sini yang saya lihat pribadi ya, untuk kenaikan sebelumnya ini bisa aja seperti sebelumnya nih. Ini kita bisa lihat naik ya, turun korektif, and then dia lanjut naik lagi. Ya, sama kejadiannya di sini. Di sini naik lumayan, teman-teman. Kemudian di sini turun secara korektif, and then ya, ini adanya potensi juga atau possible untuk dia bisa melanjutkan penguatannya. Jadi sekali lagi itu informasi yang kita bisa lihat secara jangka pendeknya untuk Bitcoin secara daily time frame. Karena memang balik lagi sih teman-teman pembahasannya, 2 bullish candle yang lumayan oke ini baru dibalas dengan 3 bearish candle, dan sekarang candle keempatnya pun bullish gitu. Jadi memang adanya chance untuk Bitcoin kita bisa lihat naik lanjut lagi nih teman-teman, ngetes bahkan ke area box warna biru ini yang sebelum jadi area support ya. Di sini support, resisten. Plus di situ juga ada trendline garis warna merah yang sebelumnya mampu menahan laju penguatan si Bitcoin, kena reject, dan di sini kena reject. Ya, jadi itu menjadi concern kita. Jikalau memang dia mengalami kenaikan pun ini menjadi area krusial. Apakah dari area sini dia mampu breakout ya, atau dari area sini dia cuma sekedar retest kemudian baru dibanting dalam masuk ke box warna hijau ini di sekitar 17.600-an dolar, sekitar mendekati area situ. Jadi palingan itu aja dulu yang perlu diperhatikan untuk kita semua dengan
area support quote-nya ya di box warna putih ini sekitar 18.500 sampai 19.000 dolar secara daily time frame. Karena pergerakan yang ada pun dia cuman tersideways aja nih teman-teman. Dia tersideways di kisaran range area sini aja gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak pergerakan signifikan yang bisa kita komentarin untuk si Bitcoin. Ya palingan itu. Next ini untuk secara time frame 1 jamnya yes, jadi secara time frame 1 jam kemarin ketika memang dia udah drop ya breakdown dari box warna hijaunya, kemudian dia mengalami pemantulan and then dia nggak mampu ya close candle di atas area box hijau ini plus juga EMA 34 dan 55 garis warna kuning dan biru ini. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, kalau misalkan dia nggak mampu close atau reclaim kembali di box warna hijau ini, kemungkinan dia akan melanjutkan penurunannya dan precisely dia ketahan di area box warna orange ini yang sebelumnya kita bisa lihat ya di sini ada tekanan dari buyer yang mengakibatkan untuk harganya si Bitcoin itu mengalami kenaikan yang lumayan lah untuk short termnya. Nah, jadi memang di area situ pun kita mendapati reaksi ya. Jadi di sini nggak sampai turun dalam ke box warna putih ini saya hapus ya, dan ya ini scannernya masih sama, dia turun ke area sini ya. Di sini kita bisa lihat precisely mendapati reaksi kemudian mengalami pemantulan testing lagi ke box warna hijau, cuman belum benar-benar mampu reclaim atau bahkan close candle di atasnya. Kita bisa lihat ya terakhir kali pun dia kena reject nih di sini. Kita reject, di sini kena reject. Jadi tentunya sekali lagi perlu sekali diperhatikan untuk Bitcoin secara hourly time frame ya. Jadi balik lagi untuk areanya masih sama, dia masih struggling ya di antara box warna hijau ini dengan box warna orange ini. Ya box orange ini sekitaran 18.900-an sampai 19.000 dolar lah. Ya, kemudian untuk box orange ini sekitar 19.200 sampai 19.300 dolar, sekitar area situ ya untuk secara short termnya. Jadi kita perhatikan terlebih dahulu either dia untuk breakout ke atas atau dia malah breakdown ke bawah. Cuman kalau misalkan kita lihat dari pergerakan yang lalu ya, di sini ada penguatan yang lumayan signifikan, kemudian di sini juga penguatan signifikan, and then hopefully semoga di sini juga bereaksi hal yang sama teman-teman, dengan catatan dia harus mampu reclaim dulu area sini ya, dia mampu close candle di atas itu secara hourly time frame untuk dia bisa melanjutkan penguatan ke next target area resistance yang sebelumnya jadi neckline terhadap inverse head and shoulder yang pernah kita bahas ini neckline-nya di box warna merah. Ya, jadi palingan itu aja teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan untuk update Bitcoin secara daily maupun hourly. Berikut dengan USDT dominance dan juga di XY. Tentunya ini merupakan istilahnya kondisi yang benar-benar krusial. Semoga ya masih dikasih napas lah untuk market. At least di bulan Oktober November kita bisa sedikit seneng lah ya di market. Tapi tetap aja kita prepare for the worst. Anything can happen di market. Dan jangan lupa untuk analisa kembali sebelum make decision atas serang sesekalian masing-masing. Sampai jumpa untuk next video. Salam profit.